Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Berjumpa lagi dengan Pak Yunus tentunya di pelajaran PAI. Oke, silahkan diambil buku PAI-nya, kita belajar bersama. Namun sebelum itu, mari kita membaca basmalah bersama. Wahid Isnain Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan memahami pelajaran. Amin Allahumma amin. Oke, anak soleh dan solehah, siap? Mana semangatmu? Ini semangatku, pun disemangati. Niki, yes. Nah, di hari ini, di pagi ini, Pak Yunus ingin mengajak untuk belajar bab 4 tentang zikir dan doa setelah sholat. Oke, silahkan dibuka di halaman 33. Nah, untuk hari ini khusus Pak Yunus ingin menyampaikan tentang zikir. Nah, untuk minggu depan insya Allah tentang doa setelah sholat. Nah, apa sih pengertian zikir? Zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi di halaman 33, fadkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu juga, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, itu dari ayat 152, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ketika sholat, tetapi habis sholat atau ba'da sholat, atau di waktu pagi atau siang, dan bahkan malam, seperti itu, seperti hanya dalam ayat tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW di sini juga memerintahkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, untuk hal yang lain seperti halnya di surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang atau tentram. Anak-anakku semua, bahwa dari dua ayat tersebut, dari surat Al-Baqarah dan surat Ar-Ra'd, sudah jelas kiranya bahwa kita sebagai hamba Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir, mengingat Allah di waktu pagi, siang, malam, atau di waktu kapanpun, sehingga kita menjadi tenang hatinya, tentram hidupnya, seperti itu. Nah, apa sih bacaan-bacaan zikir itu? Nah, seperti yang sudah anak-anakku semua praktekkan ya ketika di sekolah ya. Seperti ada bacaan apa? Satu, subhanallah ya, ada bacaan subhanallah sebanyak 33 kali. Ada juga alhamdulillah juga dibaca 33 kali. Ada Allahu akbar juga dibaca 33 kali, yang ada di halaman 37. Silahkan sambil dibuka ya bukunya ya, halaman 37. Di situ sudah disebutkan bahwa kita habis sholat itu bacalah istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram.
Subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Alhamdulillah sudah. Terus dilanjut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau perlu tambah satu lagi, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agar apa? Agar lebih lengkap. Nah, apa sih bacaan yang kita baca tadi? Artinya adalah subhanallah itu tidak lain hanya untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau alhamdulillah hanya untuk bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan banyak kenikmatan. Kalau Allahu Akbar itu mengagungkan asma Allah, bahwa Allah itu memang maha besar. Kalau la ilaha illallah bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu juga mengagungkan Allah. Nah, itu semua tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk selalu kita untuk bisa selalu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Agar apa? Agar tadi Pak Yunus sampaikan, agar hati kita menjadi tenang dan hidup kita menjadi tentram, seperti itu. Nah, harapan Pak Yunus bahwa ketika anak-anakku semua sudah bisa mempelajari tentang zikir yang tadi Pak Yunus sampaikan, dan silakan dibuka juga, dibaca sendiri di rumah halaman 33, 4 dan 7, bahwa zikir itu memang penting untuk kita lafalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harapan Pak Yunus anak-anakku semua bisa menghafalnya seperti di sekolah waktu sholat zuhur berjamaah yang biasanya dilakukan, seperti itu ya. Agar apa? Agar tujuannya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kurang lebihnya. Tugasnya hanya membaca tentang penjelasan zikir di buku PAI. Terima kasih. Semoga anak-anakku semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan selalu kesehatan oleh Allah dan semangat belajar. Seperti itu. Terima kasih Pak Yunus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.